kalian bisa lihat kapak genggam. Mungkin menurut kita sekarang, kapak genggam apaan sih? Orang cuman batu doang. Saya juga sering nemuin kok disebutnya teknologi. Ternyata teknologi itu ya memang sesuai zamannya dan bakalan berubah seiring zaman. Mungkin nanti ke depannya kita melihat teknologi yang mungkin dari kacamata, kita cuma belajar menggunakan kacamata aja. Ngezoom ya pakai kacamata aja udah. Belajar ngetik tinggal pakai mulut, tiba-tiba di kacamata itu udah kayak layar laptop. Itu bisa kejadian. Karena Google sempat membuat, tapi nggak laku. Karena masih banyak ininya lah. Ya, bisa jadi kan nanti mungkin motor kita semuanya terbang. Kayak film Doraemon. Ya kan semuanya terbang. Bisa jadi. Karena sudah ada yang dibuat mobil terbang. Nah, itu hal-hal yang tidak mungkin sekarang, itu bisa jadi mungkin ke depannya. Nah, kita balik lagi. Kenapa kok kapak genggam yang sederhana ini disebut teknologi? Karena memang ini teknologi yang digunakan oleh manusia praaksara untuk melawan musuh. Musuhnya itu bisa binatang buas atau memang sesama manusia praaksara lainnya. Gitu. Dan ini digunakan untuk menguliti kulit binatang yang memang tebal. Itu. Jadi fungsinya sama dengan pisau sekarang. Nah, jadi ketika kita ngelihat apaan sih ini mah nggak jelas. Ternyata ini adalah teknologi yang sangat maju di zamannya. Nah, jadi ketika kita melihat teknologi, jangan melihat dengan versi kita yang sekarang. Tapi kita masuk ke zaman mereka. Oh, ternyata teknologi ini tuh sangat bagus. Nah, dimulai dari yang ini untuk mempertahankan nyawa ya dari serangan binatang buas berubah sekarang menjadi AK-47 atau Kalashnikov. Ya, senjatanya milik Rusia yang mungkin kalian tahu lah ya, ada di game manapun, ada di apapun lah pokoknya. Ini senjata yang paling terkenal. Bahkan setiap teroris pasti menggunakannya ini, ya kan? Taliban deh kamu lihat pasti menggunakannya AK. Dengan banyak jenisnya ya, nggak mesti AK-47, tapi banyak jenisnya. Jarang mereka menggunakan M16 ini. Ini miliknya Amerika. Sementara kalau kuat-kuatan, ini banyak yang bilang AK, walaupun dari beratnya jauh. Nah, bayangin, dari ini yang kita pegang, tiba-tiba menjadi seperti ini. Gitu. Nah, ini perubahan yang cukup gila lah, yang dilakukan oleh manusia, menurut saya. Karena ternyata manusia ya, mungkin jaraknya berapa ribu tahun, dia sanggup menciptakan senjata yang sangat mematikan. Dan dulu mungkin orang-orang manusia praaksara, ketika mereka berantem menggunakan ini, nusuk itu nggak langsung mati, ya kan? Dia melempar-lemparan kena pala, cuman berdarah. Coba kita menggunakan ini, ditembak satu peluru aja, ya itu lumayan lah ya. Sakitnya sepersekian detik, meninggal langsung. Intinya kayak gitu. Nah, ini yang bisa dibilang perkembangan teknologi itu yang memang cukup pesat yang dilakukan oleh si manusia itu sendiri, oleh kita sebagai manusia. Itu ini hebat ternyata. Nah, mungkin kalau kalian main PUBG, sakit-sakitan mana? Mendingan sakitan ini, AKM biasanya, dibanding M16. Karena M16 itu burst 3 kali peluru, sementara ini auto. Itu bedanya. Terus selanjutnya, ini. Nah, di sini siapa yang masih menggunakan? Pasti kayaknya semuanya menggunakan. Walaupun nggak bisa ngulek. Nah, pasti cewek-cewek ini jarang yang bisa ngulek. Malah jagoan laki-laki. Soalnya kalau kita beli pecel lele yang jualan laki-laki. Nah, ini gender banget sih. Nah, pokoknya intinya kayak gitu ya. Nah, ini tuh masih digunakan sampai ini. Ini teknologi kapan? Kira-kira ini adalah teknologi yang memang sudah dari zaman dulu sebenarnya. Nggak dari zaman sekarang. Nah, rata-rata orang yang bikin sambal dari cobek ini biasanya lebih nikmat. Benar nggak? Pasti. Saya yakin sih dari kalian banyak yang setuju. Dibanding menggunakan cara ini. Nah, kalian mungkin bosan lah ya menggunakan Toshiba. Setiap entrepreneur pasti menggunakan ini dalam setiap masakannya.
Ya, saya menggunakan chopper dari Metoshiba, bla 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 bla. Oh. Resikonya kalau kalian udah punya istri ngelihat iklan gini, disenggol-senggol, disuruh beli. Nah, mendingan kita sebagai cowok mendingan ini. Karena kalau buat sambal dari ini dibanding ini, ya nikmatannya cobek. Cobek itu tiada tara, ya kan? Cobek itu kalau sambalnya udah dicobek, kita coel-coel makan nasi, nikmat. Coba kalau sambalnya dicoel di Metoshiba, putus tangan kalian. Ya kan? Nah, itu perbedaannya. Jadi, ternyata dari hal yang sederhana seperti ini bisa berubah menjadi ini. Fungsinya untuk apa? Ya sama-sama dari sini ke sini memudahkan. Ya kan? Memudahkan karena ya memudahkan membunuh orang kalau ini jeleknya ya, menggunakan atau mempertahankan diri. Nah, kalau ini lebih memudahkan dalam hal memasak. Itu kurang lebih. Jadi, ternyata teknologi itu nggak melulu yang kita lihat sekarang. Zoom, webcam, HP. Ternyata teknologi hadir dalam bentuk yang sederhana seperti ini dan masih kita gunakan. Nah, mungkin kalian juga kalau belanja pasti menggunakan ini. Ya kan? Untuk memudahkan. Ya kan? Zaman dulu mana ada, misalkan di zamannya si Homo siapa? Homo solensis. Nah, dia mau istri-istrinya nih, misalkan cewek-ceweknya, Pak izin ya mau kemana, mau ngambilin sayur-sayuran. Ya kali zaman dulu pakai trolinya dari batu. Nah, itu ada cuman di kartun. Nah, kayak gitu. Jadi zaman dulu tuh yang nggak ada kayak gini. Ya, mereka menggunakan tangan mereka atau rajut. Nah, seiring berjalannya waktu berubah. Nah, intinya kayak gitu. Itulah teknologi kurang lebih. Dan semua teknologi diciptakan untuk memudahkan kita. Kurang lebih seperti itu. Oke, saya pengen tanya ke kalian sekarang. Yang keren aja nih. Shopee City saya pengen tanya. Kacamatanya keren dia soalnya. Nah, Shopee City, saya pengen tanya. Menurut kamu teknologi itu apa? Gak apa-apa, pakai itu juga gak apa-apa. Santai saja di kelas. Menurut kamu, teknologi itu apa sih? Ya, disebutkan Sophie. Itu benda yang bisa dipakai di era modern, yang diperbaruin gitu, Pak. Oke, terima kasih Sophie. Benda yang dipakai di masa modern dan bisa diperbarui. Oke, saya mau nanya satu lagi yang tidak menyalakan kamera. Halo Rahajeng. Halo Rahajeng. Oke, saya pengen tanya ke kalian, ke kamu. Menurut kamu, teknologi itu apa? Tadi Sophie udah bilang bahwa teknologi itu yang digunakan modern lah, yang bisa dirubah atau bisa berproses, kurang lebih kayak gitu. Nah, menurut kamu teknologi itu apa? Alat yang memudahkan manusia. Alat yang memudahkan manusia. Oke, boleh, boleh. Nah, saya pengen tanya sekarang yang ikhlas. Menurut kalian, teknologi itu apa? Ada yang mau mencoba menjawab? Menurut kalian, teknologi itu apa? Yuk, yang mencoba menjawab. Tanya Pak. Oke, silahkan. Fahriza. Jadi teknologi itu kayak sesuatu atau sarana yang berguna untuk membantu kelangsungan hidup manusia. Sarana untuk mempermudah atau membantu kehidupan manusia. Mantap jawabannya. Oke, sekarang kita lihat di sini. Sebentar ya. Teknologi itu apa? Kita lihat langsung di ininya aja ya. Kok nggak ada pengertiannya? Di modul nggak ada pengertian ya? Langsung luar angkasa aja. Oke, cari coba. Nah,
Ini menurut para ahli aja, kita langsung bahas. Saya belum ada PPT-nya, soalnya saya belum buat. Saya berdasarkan ini aja. Modul. Terus ini ya. Oke, sudah kelihatan? Sudah. Sudah. Kita lihat dari Merdeka saja. Teknologi itu apa? Ini pengertian resminya aja ya. Kita nggak ngebahas seluk-beluknya, tapi kita lebih nanti ke dampak manusianya itu apa sih? Nah, ini menurut beberapa tokoh aja, teknologi adalah suatu pembahasan sistematis atas seni terapan. Ada juga yang bahas suatu kumpulan alat atau aturan dan juga prosedur yang merupakan penerapan dari sebuah pengetahuan. Nah, ini menurut Indi, orang Inggris nih. Menurut dia, teknologi adalah ciri dari adanya sebuah kemuliaan manusia, di mana hal ini membuktikan bahwa manusia tidak bisa hidup hanya untuk makan semata, namun untuk membutuhkan lebih dari itu. Ini lebih filosofis banget. Terus selanjutnya ada penerapan ilmu-ilmu perilaku serta alam secara bersistem serta mensistem untuk memecahkan masalah manusia. Lagi-lagi tadi itu yang sudah disebutkan sama teman-teman kalian bahwa ini fungsinya untuk membantu memecahkan masalah dan lain-lain. Ini kurang lebih pengertiannya dari teknologi itu sendiri. Terus kira-kira teknologi mulai berkembang pesat hingga kita rasakan sekarang itu mulai kapan? Nah, mungkin kalian pernah dengar yang namanya ini kan, revolusi industri. Kalian mungkin pernah lah dengar industri 1.0 sampai 4.0. Nah, kita lihat gambarnya aja. Karena yang paling kita butuh adalah gambarnya. Nah, ini aja nih. Yang paling kelihatan. Nah, kelihatan nggak? Enggak ya? Yang ini nih, ya, yang ini aja deh, biarin. Nah, kita mengenal teknologi itu terbagi menjadi revolusi industri 1.0, 2.0, 3.0, bahkan yang sekarang 4.0 atau 4.0. Nah, sebenarnya teknologi itu nggak mesti dibahas dari ini. Nah, ini hanya pembagian orang-orang Eropa. Karena kalau kita sadari bahwa teknologi itu ya dimulai dari semenjak ada manusia praksara itu. Atau yang mungkin kita dimulai dari ya Nabi Adam, karena kita lebih percaya Nabi Adam dibanding manusia praksara. Bahkan Nabi Adam pun kan nggak mungkin menggunakan troli untuk belanja atau apapun. Pasti dia menggunakan teknologi yang sangat sederhana. Bahkan kita contoh aja Nabi Nuh. Nabi Nuh membuat kapal, itu dia tidak menggunakan peralatan seperti yang sekarang, besi, terus dan lain-lain. Dia menggunakan ya alat seadanya, kayu. Bahkan kayunya ada yang bilang berasal dari Jawa. Terus simpul-simpulnya yang dia buat tidak menggunakan paku dan lain-lain. Itu sebenarnya teknologi. Nah, tapi yang kita bahas sekarang mungkin ya nggak apa-apa, berdasarkan industri ini, revolusi industri. Kenapa kok harus revolusi industri? Nah, ini memang terkesan Eropa sentris. Karena memang revolusi industri ada di negara mana? Tahu? Negara ITA. Revolusi industri ada di ITA. Inggris, bukan Italia. Karena revolusi industri adanya di Inggris. Ketika apa? Ditemukannya mesin uap. Nah, atau pemintal. Oleh James Watt dan kawan-kawannya itulah. Ya. Nah, ini kita kenalnya revolusi industri yang paling pertama. Nah, revolusi industri ini yang bisa dibilang sangat menghasilkan polusi udara. Dan tidak kenal yang namanya kerja per jam seperti sekarang. Zaman dulu kerja bisa 12 jam, 20 jam. Bayangin nih, si Fahrija itu orang yang putus sekolah. Nah, dia pengen bekerja karena pada masa itu menjadi petani itu enggak wow. Nah, ketika ada revolusi industri makin kembang, ada pabrik,
Semua orang tuh punya uang yang sangat banyak, tapi dia menikmati waktu dengan keluarganya sangat sedikit. Gitu. Jadi ada yang kerja sampai 12 jam, 18 jam. Akhirnya tertarik lah untuk bekerja di situ. Tapi menghasilkan polusi yang sangat banyak karena dia menggunakan teknologi uang dan menggunakan teknologi yang sampai sekarang kita gunakan, yaitu fosil, minyak yang sampai kita gunakan. Bahkan batu bara pun masih ada yang kita gunakan. Terus beralih ke abad ke-19. Ketika industri ini dibuat sangat banyak. Nah, ini makanya mass production. Jadi benar-benar produksinya itu dibuat banyak, digenjot terus di abad ke-18. Nah, ketika masuk ke abad 20, nah, di tahun 1900-an mulai berubah. Yang tadinya mungkin produksi massal menjadi teknologi-teknologi robotik dan internet, IT dan elektronik. Ya kita kenal lah di abad ke-20 tuh kayak TV, film, terus komputer pertama, dan lain-lain. Nah, sementara di industri 4.0 ya sekarang, yaitu AI, Artificial Intelligence kalau nggak salah artinya. Nah, di situ komputer bisa bergerak sendiri intinya, dan segala macam lah pokoknya yang kita mengenal yang namanya robot yang bisa diajak kencan, terus robot yang bisa kita tanya dan menjawab juga cukup cepat. Nah, itu intinya kayak gitu. Terus apa dampaknya? Nah, ini saya pengen tanya ke kalian. Menurut kalian, dampak negatif dulu lah sebelum kita masuk ke positif. Dampak negatif adanya perkembangan teknologi yang masif dari masa praksara hingga saat ini itu apa? Silakan acungkan tangan. Saya tulis nih namanya. Nah, silakan dijawab, jangan malu-malu. Ini kayaknya belum azan ya, bentar lagi azan. Ketergantungan, Pak. Siapa namanya? Handas, oke. Silakan Handas. Apa jawabannya? Ketergantungan. Manusia jadi bergantung sama teknologi. Sangat bergantung sama teknologi. Oke, ada lagi? Boleh di chat juga nggak apa-apa. Ketikan kalau malu menjawab. Ayo, apa selain Handas? Ketergantungan terhadap suatu teknologi. Tapi benar juga ya, kita tuh susah hidup tanpa HP ya. Sekarang tuh kalau kemana-mana pasti HP. Ke mall aja sekarang harus pakai HP loh. Karena kita harus nyeken peduli lindungi. Nah ya kan, kalau nggak ada HP, bingung kita. Nah terus manusia, kata Nur Fitri nih, kata Nur Fitri, kita menjadi malas. Ya juga sih, saya ngerasain bahwa ketika hari Minggu, ya udah nggak kemana-mana, ngelihatnya HP. Dampaknya apa? Mata jadi minus, segala macam dan lain-lain. Nah, ini yang paling keren nih dari Fadlan. PHK, banyaknya PHK karena pekerjaan banyak diambil alih oleh mesin. Nah, kalau Fahrija ini cenderung orang sosialis dia. Kenapa? Karena dia menyebutkan kesenjangan sosial. Memang benar. Nah, kita bahas yang PHK dulu. PHK ini benar-benar kelihatan ketika kalian mungkin di sini ada yang pernah lewat tol. Pasti pernah. Walaupun kita nggak nyetir, tapi ngikutlah di belakang. Itu lewat tol yang dulunya saya sih yang pernah ngerasain. Dulu saya berinteraksi. Biasanya saya paling suka itu kalau masuk tol itu agak siang. Kenapa? Biasanya jaga itu cewek, cantik-cantik. Nah, itu kurang lebih. Terus kalau udah agak malam, pulang misalkan dari Puncak ke Jakarta, agak malam, ya cowok malas. Gitu ya kan? Ngasih duitnya juga malas. Kadang ngasih duitnya kalau yang cewek itu kasih gocap, padahal bayarnya cuma 2,5. Biar apa? Biar lama. Kayak gitu. Itu kan ada interaksi. Kita melihat, wih, lumayan. Sampai diklaksonin baru jalan. Kurang lebih. Nah, sekarang kita nggak bisa kayak gitu. Kita malah cuma nempelin kartu tiba-tiba ke atas aja. Bahkan nanti ada yang cuma stiker loh, bayangin stiker yang ditempel di lampu dan kita jalan aja, gak usah ngerem. Nah itu udah ada di Indonesia, walaupun masih uji coba.
Nah, itu agak ya begitulah ya, makin kurang pekerjaannya. Bahkan nanti bisa jadi guru nih, saya ya digantikan sama robot. Kalian nanti sama robot belajarnya. Bisa jadi seperti itu. Ya, walaupun agak susah gitu. Tapi sekarang sudah mulai kelihatan lah. Gitu. Terus ada kesenjangan sosial. Ini sih yang keren sih menurut saya. Karena kita bisa melihat semakin adanya perkembangan teknologi, semakin kita lihat juga orang-orang yang bisa memanfaatkan dan tidak. Ketika mereka bisa memanfaatkan, ya mereka cenderung gaya hidupnya ada di atas kita. Tapi ketika kita tidak bisa memanfaatkan, ya kita di bawahnya. Gitu. Ini hanya status sosial aja sih. Kebahagiaan kita belum tentu. Gitu. Nah, kesenjangan sosial kita bisa lihat dari rumah, dari HP, bahkan zaman dulu, nih zaman saya tuh BlackBerry. Ingat banget, BlackBerry yang trackball itu pasti kalah dengan yang trackpad. Ya main sombong-sombongan, BlackBerry gue nih mantep nih. Ya, dia pakai di lulus doang. Sementara punya saya cuman yang trackball. Yang kalau udah rusak, susah. Harus ganti trackball. Terus muncullah iPhone. iPhone putih lebih mahal dibanding iPhone yang warna hitam. Itu ingat kalian di 2010, kalau mungkin kalian pernah ngerasain lah, walaupun kalian masih kecil, 2010 itu agak kayak gitulah. iPhone yang hitam, iPhone hitam cemen, harganya lebih murah. Kalau sekarang kan enggak, kurang lebih kayak gitu. Nah, terus bikin manusia jadi kurang bersosialisasi, menjauhkan yang dekat. Menjauhkan yang dekat. Maksudnya? Menjauhkan yang dekat. Menjauhkan yang dekat. Oh, ya mungkin ya. Jadi yang benar-benar, ya bisa jadi, kayak misalkan menjauhkan yang dekat tuh, ya kita terlalu addict lah sama gadget, sampai kalau nongkrong ya udah gadget dan segala macam. Padahal dekat tapi berasanya jauh, gitu. Sampai nge-tag dan segala macam. Nah, nggak ngobrol dah tuh kalau di nongkrong dan segala macamnya. Terus pola hidup konsumtif. Nah, ini benar banget. Kalau zaman dulu kita nggak terlalu tidak ada Monica. Tadi itu siapa tuh, Belva ya, yang bikin manusia jadi kurang bersosialisasi. Nah, ini Monica, pola hidup konsumtif. Ya benar banget. Apalagi dengan aplikasi apa yang bikin kalian ini? Shopee. Alah, Shopee. Saya ingat banget tuh. Zaman awal pandemi ya, mungkin kita ingat ya, di awal pandemi semua orang beli apapun. Ya kan? Sampai saya itu beli alat, tau nggak, yang buat yoga. Dan itu saya nggak pakai sampai sekarang. Buat tiduran doang. Orang-orang buat olahraga, saya cuma buat tiduran. Nah, jadi kayak ngikutin aja. Yaudah, beli Nah, terus beli sepeda. Nah, beli semua sepeda. Nah, itulah. Itu semenjak adanya teknologi tuh kayak gitu. Nah, terus di masa manusia purba konsumtif juga nggak, Pak? Ya sangat. Karena mereka ketika mereka menggunakan itu, ya mereka banyak membelah binatang. Sampai pada akhirnya mereka nggak tahu nyimpen kulit dan daging binatang biar nggak busuk itu seperti apa. Nah, ditemukanlah yang tempat baru, misalkan penampungan buat daging. Sampai sekarang mungkin kita kenal yang namanya kulkas. Kayak gitu. Itu parah kalau perilaku konsumtif tuh sampai detik ini kita ngerasain banget. Nah, dari Diva, penyebaran hoax yang kian cepat. Iya juga sih, bener ini. Ini sangat bener banget. Apalagi grup-grup emak-emak yang di Facebook. Wah, kalian harus masuk di situ, kalian pasti tahu. Penyebaran hoax tuh saking banyaknya. Yaitu berkat teknologi, WhatsApp dan Facebook. Itu yang berperan penting. Plus minimnya keamanan data, kata Musdalifah. Benar. Sekarang kita gampang banget ya di-hack. Bahkan kalau kalian pernah ngelihat fotonya dari Mark Zuckerberg, dia itu kameranya ditutup. Lubang USB-nya ditutup, speakernya bahkan ditutup untuk menghindari sabotase data. Nah, bahkan sekarang pakai kasus-kasus yang dulu ya, kayak misalkan handphone jadul dan segala macam, itu kan data kita kurang lebih kayak gitu. Terus Loli, meningkatnya cyberbullying. Wah, ini sih ya netizen. Ya kan? Contohnya ya kayak sekarang aja, misalkan kalian tahu nggak si Babe Cabita sama Marcel jadi
brand ambasadornya MS Glow Men. Bayangin mukanya kayak saya, tapi jadi ambasador brand untuk apa sih itu namanya apa sih kalau MS Glow itu apa? Duh, yang dipakai bini saya juga itu yang harganya mahal banget. Apa? Skincare, betul. Astagfirullahaladzim. Nah, itu skincare itu diiniin sama si Marcel dan Babe Cabita. Ya mungkin kalian tahu lah yang mukanya kayak apa ya. Ya kayak saya lah ya, ala kadarnya. Sementara dia dijadikan brand ambassador. Nah, itu dibully. Kalian bisa lihat lah Instagramnya mereka. Itu semuanya bullying. Nah, gimana saya coba yang jadi brand ambassador RH misalkan. Makin dibully lagi sama 20 juta manusia. Ya kan? Nah, itu kurang lebih. Terus Alivia, pemanasan global. Wah iya benar. Ini benar juga nih. Pemanasan global itu kita rasain semenjak adanya teknologi. Khususnya ketika kita mengenal yang namanya teknologi pengerukan batu bara, terus penyedotan minyak bumi, dan lain-lain. Kurang lebih kayak gitu. Nih kita rasakan banget, bahkan kalian silakan follow deh Greenpeace Instagram, dia baru membagikan kemarin, menyebut untuk pertama kalinya wilayah kutub utara atau Islandia, saya lupa, pokoknya yang nggak pernah hujan, itu mengalami hujan untuk pertama kalinya. Hujan air loh. Biasanya dia hujannya salju. Tapi untuk pertama kalinya itu hujannya berbentuk air. Saking berbahayanya. Oke. Terus masih ada satu lagi nih. Menurunnya nilai moral manusia. Wih, dahsyat, mantap. Ya, ajan. Kita dengerin ajan dulu ya. 10 menit. Nah, kalian boleh matikan kamera, boleh makan dan segala macam. Atau 5 menit lah. Menurunnya nilai moral. Nah, dengan dampak negatifnya dari perkembangan teknologi, ya bisa menurunnya nilai moral manusia. Gitu. Apalagi ketika manusia susah mendapatkan pekerjaan ya dari si teknologi itu sendiri, atau bisa jadi ya karena teknologi makin moral manusia tuh mulai menurun. Tapi nggak semuanya sih, ada beberapa mungkin yang kaget dengan teknologi yang mereka kayak gitu, tapi nggak semuanya yang seperti ini itu. Tapi kebanyakan juga banyak yang memang nilai moralnya menurun. Tapi kalau kita lihat sekarang ya, mungkin kalian pernah lihat lah di TikTok atau di Instagram. Sekarang lagi ngetren yang istilahnya tuh kayak misalkan ada pedagang yang kelihatannya gimana gitu. Nah, itu langsung di-share sama orang-orang. Ya kan? Entah untuk kepentingan dia sehingga dia dapat uang, tapi seenggaknya si pedagang tersebut terbantu. Bahkan kalau saya sering lihat di TikTok, itu dia itu sampai buka open donasi. Nah, itu sering banget tuh open donasi untuk ini. Sampai akhirnya diberikan bantuan dan lain-lain. Nah, intinya gitu. Jadi selain menurunnya, ada juga digunakan untuk kemaslahatan, kurang lebih kayak gitu. Terus meningkatnya individualisme, kata Putri. Nah, ini benar juga. Yang tadi ada kaitannya dengan yang siapa tuh tadi tuh? Belva. Kurang bersosialisasi maupun menjauhkan yang dekat. Nah, meningkatkan individualisme ya juga, karena banyak orang yang bisa dibilang tuh agak error ketika memang menggunakan HP. Bahkan ya saya sendiri pun kayak gitu. Ketika ada orang yang nanya kalau saya lagi menggunakan HP nggak dengar, tiba-tiba budek aja gitu kuping. Pasti kayak gitu. Ya kan, saya juga nggak tahu kenapa. Padahal kadang kita benar-benar tahu kalau dia tuh manggil, tapi nggak tahu kenapa respon kita malah lebih ke si gadget tersebut. Gitu. Atau kadang ya kita rasain lah sekarang nongkrong itu dengan teman-teman ya, sebelum pandemi nih kita anggapnya, sebelum pandemi kita sering ngumpul bareng, makan bareng ya kan, pasti nonton bareng, itu pasti yang kita gunakan ya HP. Kadang kalau misalkan ini mintanya, coy minta hotspot dulu dong, buat apaan? Buat update foto kita tadi, ya elah. Nah pasti banyak yang kayak begitu, padahal siogianya lah ya, atau ya normalnya sebelum kita mengenal, saya juga sebelum saya mengenal gadget saya seperti itu kok.
Kadang yang ngumpul bareng ngomongin apapun 5 jam cuman ngobrol sama teman. Tapi sekarang semenjak ada gadget ya kita nggak boleh lebih dari itu, gitu. Bukan kalian doang, tapi saya pun merasakan. Terus kata Abdul Hadi, mengganggu kesehatan. Nah ini benar banget, karena ada yang bilang radiasi dari gadget kita itu sangat berbahaya, gitu. Bahkan banyak banget orang yang kena dampaknya itu gara-gara gadget. Salah satunya saya, mata. Itu ngerasain banget. Saya itu dari dulu pencinta nonton film yang, mohon maaf nih ya, ini jangan ditiru, yang bajakan. Zaman dulu kan belum ada Netflix ya. Nah, dulu tuh download segala macam, minta dari teman, nonton sampai 1 hari. Nah, namanya mahasiswa, nggak ngapa-ngapain, itu dari jam 8 sampai ketemu jam 8 lagi itu saya nonton film. Bisa ngabisin sekian film sendiri. Gitu. Bahkan ngabisin bisa sampai di atas 5 film. Itu nonton nggak ada habis-habisnya. Pada akhirnya, mata kita itu berpengaruh. Nah, sekarang saya harus menggunakan kacamata, melihat agak dikit, melihat tulisan dan lain-lain. Itu tuh berbahaya. Gitu. Bahkan kan ada orang yang kena penyakit ya gara-gara gadget. Itu banyak banget. Nggak cuma mata, itu sebenarnya banyak. Gitu. Bahkan ada orang yang meninggal pas main Dota. Nah, mungkin kalian nih ada yang pemain Dota 2, itu ada orang yang meninggal gara-gara apa? Dia nggak minum, nggak makan. Saking asiknya main. Itu, atau main yang lain-lain lah kurang lebih. Itu banyak banget. Nah, itu kurang lebih ya. Dampak negatifnya. Nah, sekarang saya pengen tahu. Silahkan tuliskan aja deh. Nanti saya catat nama-namanya. Alhamdulillah saya udah nyatet kok. Dari atas sampai sikap Abdul Hadi tadi udah saya catat. Nah, sekarang kalian tinggal tuliskan. Ini yang terakhir nih, pertanyaan saya terakhir. Menurut kalian dampak positif dari perkembangan teknologi yang kita rasakan itu apa? Yuk, dituliskan. Sebanyak-banyaknya kalau bisa. Dari Farhan. Nah, yuk, silakan diketikkan. Ini ada Farhan nih. Farhan bilang mempermudah pekerjaan, mempermudah mencari informasi nih, kata Rafa juga. Terus dari Fadlan, memudahkan pekerjaan manusia. Feby, mempersingkat pekerjaan. Nur Fitri, mempersingkat waktu perjalanan. Bisa. Diva, menciptakan profesi dan lapangan pekerjaan baru. Ini orang yang sangat positif, Diva ini. Terus meningkatkan kualitas pendidikan. Ini Diva lagi. Terus komunikasi dalam bermasyarakat menjadi efektif. Ya. Terus Mas Sanda bisa berkomunikasi dengan saudara yang jauh. Benar. Putri Aprilia mempermudah komunikasi. Bisa. Mempermudah, waduh. Ini bahaya nih Fariza nih. Mempermudah stalk orang. Nah, ini benar juga. Saya sering kok, santai Fariza. Kamu punya pendukung. Nah, terus Salis bisa pesan makanan. Ya benar, kita nggak mesti masak. Tinggal klik, langsung ada. Nunggu 10-15 menit ada. Dio, mempermudah berkomunikasi dengan orang lain. Tuh, Safah, menumbuhkan suatu inovasi baru. Mantap. Bisa jadi TikToker. Ini siapa nih? Ferdi ya? Ya bukan sini. Namanya copot. Muhammad, ya Ferdi ya. Oh ya benar Ferdi, bisa jadi tiktokers. Nah benar, menghasilkan uang, lagi-lagi uang. Musdalifah, memudahkan pembelajaran online. Betul. Apalagi kita rasakan sekarang ya. Minat masyarakat menuntut ilmu sangat tinggi. Wah ini benar Monica. Ini saya setuju nih sama Monica. Kalian mungkin sadar ya, ketika kita berada di pandemi awal, banyak orang yang belajar bahasa. Sampai muncul kontennya siapa tuh yang sama si orang Kazakhstan, aduh saya lupa namanya, siapa yang jago banget bahasa banyak banget, siapa Fariza? Vicky Naki. Vicky Naki, iya. Saya kira Vicky Prasetyo. Vicky Naki, ya betul. Vicky Naki. Nah, Vicky Naki itu kita lihat dia saking, ya katanya juga dia memperbanyak belajarnya di masa pandemi. Itu mantap, benar. Saya juga jadi demen baca-baca ya karena pandemi juga sih.
Dan di masa sekarang apalagi menambah sosialisasi dengan teman online. Nah, ini juga contohnya kalau main game, ini sering banget nih. Kadang kan saya juga dulu pemain ini ya, pemain CODM. Nah, sering main inilah Battle Royale, macam-macam kayak PUBG, cuman yang agak beda. Nah, di situ kadang kita open mic, dari situ kayak bisa kenalan, bisa bercanda, segala macam lah, intinya kayak gitu. Bahkan ketemu bocil-bocil, ya kan, itu agak menarik lah di situ. Walaupun kita nggak kenal, tapi ya teman online kita, intinya kayak gitu. Memudahkan mengirim barang. Nah, ini baby ini suka beli-beli barang nih kayaknya. Terus di Fazena, fitur e-commerce yang sangat berguna bagi bisnis. Nah, ini ada kaitannya sama Baby Ardelia. Gitu. Jadi fiturnya ya sangat berguna, khususnya ya sekarang mengirim barang jadi cepat. Coba zaman dulu, itu kan agak lama. Gitu kan, menggunakan pos aja dulu bisa beberapa hari. Gitu. Nah, sekarang ada yang menu cuma sehari doang. Bisa jadi YouTubers. Nah, lagi-lagi karena uang. Ini mantep nih, Dio. Terus Abdul Hadi mempermudah melakukan transaksi. Betul. Zaman sekarang apa-apa menggunakan Dana, ya kan? Ada yang menggunakan GoPay. Terus Grab tuh apa saya nggak tahu namanya, ya kan? Pokoknya intinya banyak banget lah yang menawarkan mempermudah melakukan transaksi. Genius. Nah, jadi intinya kita nggak mesti ke bank lagi, kita nggak mesti ngapa-ngapain. Intinya itu mempermudah. Bisa pansos, wah bisa bener sih. Benar, apalagi kita pansosnya kayak ke KKI, Lucinta Luna, nah itu bisa banget, benar-benar. Lolin, nah, tadi Dio 2 kali berarti ya. Nah, terus Lolin dapat berkomunikasi dengan orang lain walaupun tidak berada di lokasi yang sama. Betul, bahkan selain lokasi, di jam yang sama pun enggak juga. Jadi di jam yang berbeda lah intinya. Misalkan saya berkomunikasi dengan mantan yang ada di Amerika Serikat, itu kan beda jamnya jauh. Ya kan, nah itu kurang lebih. Jadi saat pacarnya dia di sana tidur, pacar saya juga di sini tidur, nah kita bisa berkomunikasi ya, intinya gitu. Terus gampang jadi viral, nah ini Handas, bener juga, gampang banget, apalagi viralnya yang negatif, banyak banget. Contohnya kayak polisi atau TNI, mohon maaf ya, TNI yang kemarin menghalangi ambulans, itu viral, tapi dalam hal apa? Negatif. Ada juga yang viralnya bagus, ya kan? Contohnya yang siapa tuh yang mukanya B aja, tapi ketika dia pakai masker kayak orang-orang Korea. Nah, itu kan gampang jadi viral, ya kan? Nah, itulah hal-hal yang instan, kurang lebih. Fadlan, mempermudah pembelajaran saat daring, betul, kayak kita sekarang. Terus Dava, mempercepat pembangunan suatu negara, ini juga bisa, sangat. Dengan adanya teknologi kita bisa mempercepat pembangunan. Contohnya di Indonesia lagi menggaungkan pembangunan di mana-mana. Lalu informasi yang dibutuhkan dapat lebih cepat dan lebih mudah. Belva bisa mengetahui berita dari penjuru dunia. Nah, ini benar. Ketika terjadi Taliban kemarin, Afghanistan diserang oleh Taliban, kita tahunya cepat. Gak sampai hitungan 1 hari kita sudah tahu kondisi Afghanistan yang dikuasai oleh Taliban. Nah, itu yang menguntungkan. Terus tadi lagi bisa bertemu jodoh. Saya sih enggak di situ. Jodohnya online berarti dia. Terus Desya mencegah disintegrasi negara. Ini benar. Dengan memperoleh informasi dari berbagai negara dengan teknologi. Tapi bisa juga menyebabkan perpecahan karena informasinya yang diperoleh tidak benar. Itu. Mempermudah lah, ini sama si Farija sama Ferdi, jodoh benar juga sih. Tapi Sofisity mempermudah orang-orang menjadi lebih kreatif, benar. Kalian contohnya kayak saya lupa lagi, konten kreator tuh yang kreatif banget, yang nginiin videonya itu berbulan-bulan baru dia nongol, menghemat waktu. Loli, orang-orang menjadi banyak yang berani mengeluarkan pendapat di medsos. Ini benar. Saya setuju nih sama si Handa Sati. Tiba-tiba semua orang menjadi ahli. Nah, ya kan? Semua orang tiba-tiba menjadi ahli. Padahal masih SMA, masih kuliah, atau masih kerja doang. Kadang tiba-tiba menjadi ahli politik, menjadi ahli skincarean, ya kan? Tiba-tiba menjadi ahli dalam hal dokter.
banyak banget. Nah, inilah yang nanti menciptakan hoax. Ini sih sebenarnya agak bahaya juga gitu. Walaupun kadang orang-orang ini bisa benar, bisa juga enggak gitu. Dalam kesehatan benar. Zaman dulu tanpa adanya saturasi lah. Misalkan kita kena COVID terus saturasi kita turun. Kita nggak punya alatnya, itu berbahaya. Itulah keuntungannya tuh ternyata banyak banget. Bisa mudah menyuarakan anti korupsi, benar, anti Farija. Nanti tiba-tiba ada tukang bakso depan rumah. Ya, bisa menyuarakan anti korupsi, benar. Karena kita lihatlah banyak banget. Saya juga memfollow kayak Indonesian Corruption Watch kalau nggak salah ya, ICW dan lain-lain, itu saya banyak banget. Media hiburan, betul. Di masa pandemi kita butuh gadget dan teknologi untuk hiburan. Itu ini banyak banget nih. Nah, semuanya benar lah. Ya, bisa ngadain iko-ikoyan. Nah, ini nggak benar, iko-ikoyan jangan ikutin ya. Itu menjadikan kita pengemis gitu. Walaupun ada bagusnya. Khususnya dalam hal kayak misalkan kita punya produk, itu baru boleh. Tapi kalau misalkan kayak Farija nih minta ke Arif Muhammad, Bang, bagi 2 juta dong, Bang. Misalkan kayak gitu. Nah, itu yang nggak benar. Tapi kalau misalkan, Bang, promosiin ini dong, misalkan kayak gitu, itu baru. Gitu. Ini banyak banget nih. Pokoknya, intinya, semua yang kamu jawab, ini benar semua. Jadi, teknologi itu sangat mempermudah kita dalam hal apapun. Kita patut bersyukurlah dengan adanya teknologi.